Halo nakama, selamat datang di Lifestyle Anime. One Piece Chapter 1049 sudah rilis versi bajak lautnya. Dan inilah saatnya Mimin untuk mereview dan menganalisis One Piece Chapter 1049. Namun sebelum kita masuk ke dalam videonya, Lifestyle Anime bersama dengan Misfit Society kembali mengadakan kaos dengan tema One Piece. Kali ini dengan tema Luffy mode Nika. Langsung saja dicek icrot videonya. Kami menghadirkan desain eksklusif dengan gambar Luffy mode Nika pada kaos berbahan premium, yaitu Cotton Combat 24S, yang tentunya adem maksimal. Sablonannya pun menggunakan bahan DTF, sehingga kualitasnya pasti top Marco top. Ada yang berbeda dari project kali ini, kami tidak lagi menggunakan sistem PO, jadi barang sudah ready stock, dan bisa langsung mendarat di depan pintu kalian. Bang, bisa COD nggak? Bisa banget. Kalian nggak bakal nyesel. Jika barang jelek, cacat, burik, bahkan rusak, kami akan kembalikan uang kalian 100%. Berapa harganya bang? Harga normal adalah 160.000. Namun, khususon untuk kalian harganya, kami diskon menjadi 119.000 saja. Ayo, bagi kalian para fan gaynya Luffy, jangan sampai terlewat. Karena kami hanya menyediakan stok 150 biji saja. Untuk pemesanan, langsung klik link yang ada di deskripsi ya. One Piece Chapter 1049 mendapatkan judul Dunia Yang Kau Harapkan. Dalam cover story, Oda masih menggambarkan balada perjalanan dari keluarga Germo 69. Diperlihatkan jika penjara buku milik Niji dan Yonji terbakar. Walhasil mereka berdua bisa terbebas dari jamahan tangan-tangan kotor milik keluarga Charlotte. Sepertinya yang membakar buku tersebut adalah Charlotte Pudding. Karena dia pasti mengetahui seluk-beluk dari Whole Cake Island. Dan saat Oven membawa Niji dan Yonji, wajah Puding terlihat kesal. One Piece Chapter 1049 diawali dengan melanjutkan benturan dahsyat antara teknik Bajrang Gun milik Luffy dengan Blazing Bagua milik Kaido. Bogem raksasa Luffy hampir mengenai rahang bawah milik Kaido. Kaido lantas memuji Luffy karena dia sanggup melawannya hingga sejauh ini. Namun Kaido bertitah, jika apapun yang terjadi, Luffy pasti tak akan mampu untuk mengubah dunia ini. Flashback pun terjadi, diperlihatkan sosok Kaido saat berumur 10 tahun. Meskipun Kaido masih seumuran dengan bocil FF, namun saat itu dia sudah menjadi prajurit paling kuat di negerinya. Keseharian Kaido dihabiskan untuk berperang, dan sampai saat itu belum ada yang bisa membuatnya klimaks dalam berperang. Timeline berlanjut 46 tahun yang lalu atau saat Kaido berumur 13 tahun. Kaido menghabiskan masa kecilnya di kerajaan Vodka, negeri yang harus selalu berperang, di mana harta rampasan perangnya akan digunakan untuk membayar upeti pada kaum naga langit. Jika mereka tak bisa membayarnya, maka negeri mereka akan kehilangan kedudukan di keanggotaan World Government. Di situ Kaido heran, mengapa mereka harus mengabdi pada kaum naga langit. Shin kemudian memperlihatkan Kaido yang tubuhnya dirantai, sedang berada di hadapan raja dari kerajaan Vodka. Sang raja berniat untuk menjual Kaido pada angkatan laut, dengan alasan negeri mereka sudah tak sanggup lagi untuk mengurus Kaido. Kaido menolak mentah-mentah untuk dijadikan anjing pemerintah. Namun, satu kroco angkatan laut berkata pada sang raja, jika dirinya memberikan Kaido pada mereka sekarang, maka kerajaan Vodka akan mendapatkan kesempatan untuk mengikuti sidang reverie selanjutnya. Kaido semakin kesal karena dia dijadikan alat politik oleh negerinya sendiri. Dalam perjalanan di kapal angkatan laut, Kaido berhasil melarikan diri, dan saat itu juga Kaido diberikan harga buronan dan harga kepala Kaido di umurnya yang ke-13 tahun, yaitu sebesar 70 juta berry. Kaido kembali tertangkap oleh angkatan laut, namun dia sengaja menyerahkan diri saat dia lapar dan memakan makanan di kapal penjara milik angkatan laut, dan Kaido akan kembali melarikan diri. Para angkatan laut sampai kesal karena kapalnya dijadikan warteg gratis oleh Kaido. Saat pertama kali sosok Kaido dimunculkan, dia dikatakan pernah tertangkap sebanyak 18 kali.
Dan ternyata inilah alasannya mengapa seekor Kaido dapat tertangkap sebanyak itu. Flashback pun berlanjut saat 44 tahun yang lalu di Pulau Beehive. Tepatnya saat Kaido berumur 15 tahun. Saat itu Kaido sedang membantai-bantai bajak laut kelas teri di pulau tersebut. Kelakuan brutalnya sampai membuat Shirohige datang pada Kaido untuk menyampaikan jika Rock saat itu ingin bertemu dengannya dan menawarkan Kaido untuk menjadi seekor bajak laut. Kaido menerima tawaran dari Rocks. Dengan bergabungnya Kaido dengan bajak laut Rocks membuat geger para bajak laut kelas teri. Bahkan mereka berkata jika bajak laut Rocks sudah tak dapat lagi dihentikan. Kemudian diperlihatkan Lin Lin yang mengajak Kaido untuk bersiap-siap karena bajak laut Rocks akan segera pergi untuk menyerang God Valley. Event ini terjadi ketika 38 tahun yang lalu, atau ketika Kaido sudah berumur 21 tahun. Flashback dilanjutkan dengan menyebarnya berita mengenai kekalahan dari bajak laut Rocks yang membuat para bajak laut kelas teri yang berada di Pulau Beehive menjadi geger. Bagaimana bisa bajak laut yang berisikan para monster tersebut bisa dikalahkan? Dari berita yang tersebar dikatakan jika angkatan laut bernama Garp lah yang menghancurkan mereka. Namun, para bajak laut kelas teri itu tak percaya. Mereka menganggap jika kekalahan bajak laut Rocks terjadi karena konflik internal yang menyebabkan mereka bertarung satu sama lain. Diperlihatkan Lin Lin yang sepertinya ditinggalkan oleh Kaido. Jika kita sambungkan dengan perkataan Big Mom sebelumnya, saat di God Valley, Big Mom memberikan buah iblis Mythical Zoan tipe Uonomi model Azure Dragon pada Kaido. Namun Kaido malah pergi meninggalkan Lin Lin, entah dengan siapa. Dan saat itulah Kaido dikhianati dan berakhir di laboratorium milik pemerintah dunia yang ada di Punk Hazard. 10 tahun setelah insiden God Valley, saat Kaido berusia 31 tahun atau 3 tahun sebelum dia menginvasi negeri Wano Kuni, Kurozumi Higurashi datang menemui Kaido yang sudah membuat bajak laut kebun binatang miliknya, dan terlihat King sudah menggunakan baju zirah miliknya. Higurashi memulai speak iblisnya. Dia berkata jika Kaido saat ini merupakan perwujudan dari yang terkuat. Penindasan adalah solusi semua masalah sepanjang sejarah umat manusia. Dan itu tidak mengejutkan, karena manusia adalah binatang. Yang terkuatlah yang akan bertahan hidup. Itulah hukum alam, ucap Higurashi. Kaido pun berkata jika ucapan Higurashi ada benarnya. Kemudian, sang nenek lampir melanjutkan wejangannya. Sisa-sisa dari bajak laut Rocks akan segera bangkit. Dunia di mana senjata menjadi kunci akan segera terwujud. Aku punya tawaran menggiurkan untukmu. Kiak. Tutup Higurashi. Kaido kemudian memberikan khotbah di hadapan seluruh anak buahnya. Ada orang yang terlahir dalam kemewahan bangsawan. Mereka adalah orang-orang yang memaksakan perdamaian. Mari seret mereka ke dalam medan perang. Itulah arti persamaan hak dan kemerdekaan. Hanya dalam perang nilai seseorang bisa ditentukan. Hurra! Hurra! Flashback pun berlanjut saat Kaido sudah menduduki negeri Wano. Dia berkata pada King jika Yamato menyebut nama Joy Boy. Bahkan dia tak tahu dari mana anaknya bisa mengetahui hal tersebut. Kaido menambahkan jika Oden ingin membuka batasan negeri Wano dengan tujuan untuk menyambut kedatangan Joy Boy. Kaido bertanya pada King jika Joy Boy yang dimaksud oleh Oden sama dengan Joy Boy yang ditunggu oleh King. Maka Kaido mengetahui siapa sosok tersebut. Siapa? Tanya King penasaran. Flashback Kaido pun berakhir. Benturan serangan berlapis Haki Raja masih terjadi antara Luffy dan Kaido. Namun di sisi lain, satu ekor Ship-Zero terakhir yang makan gaji buta terlihat melarikan diri dari Pulau Onigashima menggunakan teknik Skywalk miliknya. Dengan lolosnya satu ekor Ship-Zero tersebut, maka dia dapat menginformasikan seluruh kejadian yang terjadi di Wano Kuni pada Gorosei, dan pastinya akan menjadi babak baru untuk jalan cerita di Arc Wano selanjutnya. Momonosuke masih berusaha membuat awan apinya sendiri, dan dia yakin jika Luffy akan segera memenangkan pertarungannya. Di sisi lain, Yamato terus menyemangati naga mesum merah jambu tersebut. Di ibu kota bunga, para warga terlihat bergembira saat melihat ke arah langit yang dipenuhi dengan lentera harapan mereka. Shin kemudian berpindah ke panggung utama kastil Onigashima.
Orang-orang yang ada di sana seperti Kid, Sugiono the Flower, Kawamatsu, dan Lau keheranan karena mendengar suara gemuruh yang datang menuju ke panggung utama kastil. Ternyata suara itu berasal dari arus deras air yang masih dialirkan oleh Raizo dan Jinbe. Terlihat Brook, Robin, para guardian, Beppo, Appo, Usopp, Kinemon, dan Kiku tenggelam di dalam air tersebut. Nami dan Otama pun kaget ketika melihat air yang mengalir deras ke panggung utama kastil Onigashima. Di luar kastil, tepatnya di area Gang Doli cabang Onigashima, Sanji terlihat memeluk Osome, sedangkan para geisha yang lain terbawa arus. Lalu di area menara otak kanan, Franky juga berusaha menghindari dari terjangan air yang dahsyat di area tersebut. Shin kemudian berpindah ke ruang penyimpanan harta kastil Onigashima. Tempat tersebut juga sudah dibanjiri dengan air. Denjiro memeluk Hiyori sembari menyemangatinya karena Hiyori telah berhasil menanggung beban penderitaannya selama ini. Sedangkan kepala dari sang shogun Pakboy Orochi masih terlihat terbakar di belakang Denjiro. Air laut yang dikeluarkan Raizo dari gulungannya sampai tumpe-tumpe keluar pulau Onigashima. Walhasil awan api milik Kaido padam karena air tersebut. Melihat kejadian itu, Momonosuke dan Yamato langsung ketar-ketir karena pulau Onigashima pasti akan langsung terjun bebas. Momonosuke pun kembali berteriak agar awan api miliknya bisa mengencrot keluar dari mulutnya. Di sisi lain, Kaido bertanya pada Luffy mengenai dunia seperti apa yang dia inginkan. Sambil ngeden, Luffy pun menjawab pertanyaan tersebut. Dunia di mana teman-temanku bisa makan sebanyak yang mereka mau. Seperti itulah dunia yang aku inginkan, teriak Luffy. Mata Kaido langsung terbelalak saat mendengar jawaban dari Luffy. Memang sungguh ironi, Kaido yang sedari kecil harus berperang jika dia ingin makan. Sampai saat remaja, dia harus rela ditangkap oleh angkatan laut hanya untuk makan. Berbarengan dengan itu, pertahanan Kaido goyah dan pukulan Luffy berhasil mengenai Kaido hingga dia terjatuh ke daratan ibu kota bunga. Apakah Kaido kaget setelah mendengar ucapan Luffy? Sehingga tanpa sadar pertahanannya melemah dan malah terkena serangan milik Luffy. Menarik. Mata Kaido pun berubah warna menjadi putih dan flashback Kaido kembali terjadi. Kali ini melanjutkan percakapannya dengan King. Kaido berkata jika dia tahu siapa sosok Joy Boy, yaitu orang yang akan mengalahkannya suatu saat nanti. Mendengar hal itu, King pesimis karena dia yakin tak akan ada sosok yang mampu mengalahkan Kaido. Di atas langit, kita kembali diperlihatkan harapan yang dituliskan oleh warga Wano Kuni, yaitu harapan agar melenyapkan sosok naga seram itu, dan harapan agar klan Kozuki dapat bangkit kembali. Pulau Onigashima berhasil mendarat dengan selamat, setelah Momo berhasil membuat awan apinya sendiri. Namun dia sangat kelelahan, sehingga Momo pun rebahan di atas daratan ibu kota bunga. Di sisi lain, Luffy juga terjun bebas dari atas langit, dengan kondisi mata yang tertutup. Namun dia masih berada dalam wujud Sangat Mika miliknya. Belum ada konfirmasi dari narator mengenai kekalahan dari Kaido. Apakah Kaido benar-benar sudah kalah pada One Piece Chapter 1049 kali ini? Mimin akan menjawab pertanyaan ini dengan mengambil referensi dari kata-kata yang pernah diucapkan oleh Oda Sensei. Oda pernah berkata jika Luffy masih belum dapat mengalahkan sosok kuat seperti Kaido. Dan saat ini, aku bahkan belum tahu bagaimana cara Luffy akan mengalahkan Kaido nantinya. Kemungkinan besar, para Opler tak akan puas jika alasan utama Kaido dapat dikalahkan oleh Luffy karena hanya pukulan Luffy yang sangat kuat saja. Nah, pada One Piece Chapter 1049 ini, Kaido berhasil rebahan setelah terkena pukulan dahsyat milik Luffy. Apakah Oda akan menjilat ludahnya sendiri? Terlebih lagi, dia berkata pada acara Jam Festa jika Arc Wano akan membuat Arc Marineford terlihat imut-imut. Namun sampai detik ini, sebagian besar Opler percaya jika Arc Marineford masih lebih membagongkan ketimbang Arc Wano Kuni. Apakah mata Kaido yang berubah warna menjadi putih sudah pasti menandakan jika dia sudah kalah? Pada One Piece Chapter 1039, mata Big Mom sudah terlihat memutih setelah terkena serangan kru milik Law dan tembakan Damn Punk milik Kid. Namun pada One Piece Chapter 1040, Big Mom kembali bangkit dan menciptakan teror pada pasukan aliansi dan kroconya Kaido. Apakah hal yang sama akan terjadi pada One Piece Chapter 1049 dan Chapter 1050? Kaido akan bangkit lagi dan menebarkan teror di ibu kota bunga. Karena kurang afdol rasanya jika kekalahan villain utama
tak disaksikan oleh warga pribumi pada arc tersebut. Kita nantikan bersama kejutan dari Oda Sensei pada One Piece chapter 1050 mendatang. Jawas nakama, itulah video review untuk One Piece chapter 1049. Jika nakama menyukai video ini, jangan lupa klik like, share, dan subscribe channel ini ya, agar nakama semua tak ketinggalan info menarik seputar One Piece. Arigato.